Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman atau Al-Husail. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang nasab Hudzaifah ibnul Yaman, yang pada kesempatan ini insyaallah Ustadz akan membahas inti dari kisah Hudzaifah ibnul Yaman, tentang keutamaannya dan mengapa dia disebut sebagai sahabat yang dijamin masuk surga. Oke, Ustadz akan sebutkan yang menyebabkan banyaknya keutamaan Hudzaifah ibnul Yaman. Yang pertama, Hudzaifah ibnul Yaman di perang Uhud. Di perang Uhud, Hudzaifah ibnul Yaman melihat ayahnya dibunuh oleh sahabat yang tidak sengaja membunuh bapaknya karena ikut berperang. Kenapa bisa? Karena sebenarnya ayahnya Hudzaifah ibnul Yaman disuruh oleh Rasulullah SAW untuk tinggal menjaga kota Madinah, karena nenek-nenek atau kakek-kakek orang yang sudah tua itu tidak disarankan lagi untuk ikut berperang. Namun pada saat disuruh menjaga, dua orang kakek di situ, Husail ini ada temannya di situ, dia bercerita bilang, wah kenapa ini kita tidak ikut berperang? Kalau kita tidak ikut berperang, kita ini sudah tua umur kita ini, apa yang kita bisa berikan dalam Islam? Lebih baik kita pergi berperang. Akhirnya dia pergi berperang. Pada saat orang sudah berperang, dia maju, sahabat tidak mengenalnya. Akhirnya sahabat tidak sengaja, meskipun Hudzaifah pada saat itu melihat dan berteriak, abi, itu abi saya, itu ayah saya, jangan diserang. Tapi ternyata para sahabat tidak mendengarkannya dan terjadilah kecelakaan sehingga bapak Hudzaifah al-Yaman meninggal di perang Uhud karena tidak sengaja sahabat. Apa keutamaan Hudzaifah pada saat itu? Pada saat itu Hudzaifah sangat bersedih, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wahai Hudzaifah, nanti kita akan membayar diat oleh yang membunuh Hudzaifah, sahabat yang membunuh ayah Hudzaifah. Namun Hudzaifah mengatakan, tidak usah, sesungguhnya ayah saya telah berniat untuk syahid dan Allah telah memberikannya, semoga Allah merahmatinya. Seperti itu. Hudzaifah tidak benci, tidak dendam, tidak ada sifat seperti itu Hudzaifah. Dia memberikan alasan karena orang itu tidak sengaja. Selanjutnya yang kedua adalah Hudzaifah ibnul Yaman adalah sahibus sirri Rasulullah SAW. Dia pemegang rahasia Rasulullah SAW. Semua rahasia Sallallahu Alaihi Wasallam dipegang oleh Hudzaifah ibnul Yaman, termasuk orang-orang munafik. Rasulullah SAW memberitahukan kepada Hudzaifah tentang orang-orang munafik. Siapa di antara sahabat orang-orang Madinah itu yang munafik? Hudzaifah yang tahu. Sampai-sampai Umar bin Khattab, kalau ada orang yang tidak didatangi salat jenazah oleh Hudzaifah ibnul Yaman, maka Umar bin Khattab juga tidak ikut mensolatinya. Hudzaifah ibnul Yaman seringkali ditanya oleh Umar bin Khattab tentang siapakah orang munafik, dan ya sampai Umar mengatakan, apakah saya termasuk orang munafik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ya, Hudzaifah mengatakan, bukan engkau wahai Umar. Selain itu Hudzaifah ibnul Yaman memiliki keutamaan yang lain. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, berangan-anganlah kalian. Ya, maka para sahabat ada yang berangan-angan ingin memiliki banyak emas satu rumah, ada yang ingin memiliki mutiara satu rumah, sampai tidak ada lagi sahabat yang bisa berangan-angan. Maka Umar melanjutkan, sesungguhnya saya berangan-angan agar rumah ini dipenuhi orang seperti Abu Ubaidah dan seperti Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman bagi Umar radhiyallahu an lebih mulia daripada seluruh dunia ini. Satu manusia seperti Abu Ubaidah itu lebih baik daripada harta yang banyak yang digunakan untuk berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya orang-orang yang beriman.
banyak keutamaan Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman pernah menjadi gubernur di Madain. Dia juga pernah menaklukkan beberapa kota di Irak. Hudzaifah bin Yaman selain itu juga banyak mengetahui tentang hadis-hadis fitan. Dia adalah ahlinya, profesornya hadis tentang kalau sekarang namanya akhir zaman. Maka Hudzaifah mengetahui semua yang akan terjadi nanti. Sebagaimana Hudzaifah, perkataan Hudzaifah yang terkenal mengatakan, ketika para sahabat bertanya kepada keburukan, maka saya bertanya, ketika para sahabat bertanya tentang kebaikan, maka saya bertanya tentang keburukan. Ya. Karena apa alasannya? Hudzaifah mengatakan atau para ulama mengatakan, kita mengetahui keburukan bukanlah untuk melakukan keburukan tersebut, ya, tapi untuk menjauhinya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia kemungkinan besar akan terjatuh dari keburukan itu. Dan itu adalah manhaj, itu adalah cara kita beragama. Harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jangan sampai kita nanti termasuk dalam keburukan tersebut. Dan yang terakhir, inilah inti dari kisah ini, bahwa Hudzaifah bin Yaman pada perang Khandaq. Pada perang Khandaq, setelah Rasulullah SAW bersama para sahabat yang sangat susah menggali perang, kita kisahnya itu sudah kelas 2 yang lalu, sangat berat dalam melakukan penggalian sampai malam harinya juga sangat dingin. Ya, ketika tiba satu malam, disinilah puncak kemenangan di perang Khandaq. Sangat dingin. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sangat dingin, sehingga para sahabat tidak ada yang keluar, sangat takut dan tinggal di tenda mereka masing-masing. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang ingin berangkat ke seberang, memata-matai tenda orang Quraisy dan menyampaikan bagaimana kabarnya di sana?" Sampai 3 kali Rasulullah SAW bertanya, tidak ada sahabat yang menjawabnya. Nah, keempat kalinya Rasulullah SAW tidak bertanya lagi. Langsung Rasulullah SAW menunjuk salah seorang sahabat, dan yang ditunjuk adalah seseorang yang bernama Hudzaifah. Ya, tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa ke seberang mencarikan saya informasi, mata-matai orang-orang Quraisy di sebelah, maka dia akan menjadi orang terdekat saya nanti di surga. Dia akan menjadi tetangga saya di surga. Meskipun 3 kali tanya seperti itu, tidak ada Ali, Umar, Utsman, tidak ada yang mau berangkat. Tapi ketika Hudzaifah bin Yaman disuruh berdiri oleh Rasulullah SAW, "Kum ya Hudzaifah," langsung langsung Hudzaifah bin Yaman berangkat ke seberang. Dan betul, Hudzaifah bin Yaman sampai di seberang dan membawa anak panah. Ketika sampai melihat Abu Sufyan, Hudzaifah mengatakan, hampir saja saya panah itu Abu Sufyan karena sudah terlalu dekat dengan saya. Tapi tiba-tiba saya teringat tentang peringatan Rasulullah SAW bilang, jangan bikin keributan di antara mereka. Maka Hudzaifah pun tidak memanah Abu Sufyan meskipun bisa. Namun begitulah orang-orang beriman. Ya, dia taat dengan perintah Rasulullah SAW. Sampailah kemudian Hudzaifah kembali kepada Rasulullah SAW dan beliau menanyakan, "Wahai Hudzaifah, bagaimana keadaannya?" Dia menyampaikan begini, keadaan begini. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan kain yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menutupi Hudzaifah ibn Yaman. Sampai pagi Hudzaifah ibn Yaman tertidur, dan Rasulullah SAW mengatakan, "Bangun wahai tukang tidur." Jadi meskipun dalam keadaan seperti itu, terkadang Rasulullah SAW bercanda. Dan pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala memenangkan para sahabat Rasulullah SAW, sehingga orang-orang Quraisy kocar-kacir berdasarkan informasi dari Hudzaifah bin Yaman. Pelajaran dari kisah ini, yang pertama adalah yang paling inti, bagaimana seseorang itu menjadi orang yang betul-betul beriman sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman itu salah satu sifat terbesarnya adalah sami'na wa ata'na. Dan lawannya orang-orang Yahudi sifatnya adalah sami'na wa asaina. Ya, sami'na saya mendengar dan saya taati, saya laksanakan. Kalau orang Yahudi disuruh, ya saya dengar saja tapi saya bertanya-tanya.
Begitulah seseorang ketika dia disuruh sesuatu, dipanggil oleh orang tuanya, jangan wahai siapa, misalnya Farunda, Fauzan, Naufal, Mahfuz, Hisham, dipanggil sama orang tuanya, tiba-tiba dia mengatakan anu dulu, saya tunggu dulu, ada ini. Tidak seperti itu yang dibilang sami'na wa ta'na. Tidak, dia dari jauh berteriak, langsung dia mengatakan, ya sebagaimana polisi, siap, ya siap, seperti itu. Ya, itulah sahabat Rasulullah SAW. Apalagi dalam hal agama, kita harus senantiasa siap berjuang, berkorban, belajar. Adapun jangan kita menjadi orang-orang seperti orang Yahudi. Kalau orang yang Yahudi disuruh banyak sekali pertanyaan, biasa sampai 10 pertanyaannya. Ya kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kalau itu perintah, sifatnya perintah dan sudah jelas, tidak usah ditanyakan. Ya laksanakan saja, insya Allah berkah di sisi Allah, dan semoga Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang sami'na wa ata'na. Yang kedua adalah jujur menjaga rahasia. Jujur menjaga rahasia. Seharusnya kita mengikuti sahabat Hudzaifah ini yang amanah dan jujur menjaga rahasia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.